Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah Perseroda dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Bambang Haryanto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati OPD Mitra, Biro Perekonomian, Biro Hukum, PPR-PKK atau Perseroda se-Jawa Tengah, serta seluruh peserta uji publik Raperda Konsolidasi PT BPR 1 Jawa Tengah, segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan guna menghadiri agenda uji publik Raperda Konsolidasi PT BPR 1 Jawa Tengah Perseroda. Peserta rapat uji publik yang kami hormati, forum uji publik ini bukan sekedar kegiatan formal, melainkan merupakan ruang partisipasi publik yang sangat strategis karena berada pada tahapan akhir dari seluruh rangkaian proses penyusunan raperda sebelum nantinya ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Oleh karena itu, kehadiran serta keterlibatan seluruh peserta uji publik pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena disinilah suara masyarakat, pemangku kepentingan, dan praktisi menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan daerah. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa penyusunan raperda tentang PT BPR 1 Jawa Tengah Perseroda dilatar belakangi oleh kesadaran bersama bahwa BPR merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta masyarakat di wilayah pedesaan. Namun demikian, kita juga harus jujur melihat realitas yang ada. Saat ini, BPR di Jawa Tengah yang berjumlah 33 BPR-PKK Perseroda memiliki kondisi yang beragam, baik dari sisi permodalan, kualitas manajemen, tata kelola, pemanfaatan teknologi maupun daya saing usaha. Dalam perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin dinamis, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Apabila tidak direspon dengan langkah kebijakan yang tepat, maka dikhawatirkan BPR akan sulit berkembang, bahkan berpotensi mengalami tekanan kesehatan usaha di masa mendatang. Hadirin yang kami hormati, selain faktor internal tersebut, terdapat pula kewajiban regulatif yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 7 Tahun 2024 secara tegas mengamanatkan adanya konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan dan pengendalian pemegang saham yang sama. Ketentuan ini bukan untuk membebani daerah, tetapi justru bertujuan untuk membentuk BPR yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara optimal dan bertanggung jawab. Atas dasar pendidikan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah daerah menyusun raperda ini sebagai landasan hukum konsolidasi melalui peleburan 33 BPR-PKK Perseroda menjadi PT BPR 1 Jawa Tengah Perseroda. Hadirin yang kami hormati, kami ingin menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan peran BPR di daerah, melainkan justru untuk memperkuat keberadaannya. Dengan model BPR yang terintegrasi tingkat provinsi diharapkan akan tercipta: 1.
penguatan struktur permodalan. Kedua, peningkatan efisiensi operasional. Ketiga, standarisasi tata kelola perusahaan yang baik. Keempat, penguatan sistem pengawasan dan manajemen risiko. Kelima, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam raperda ini juga diatur bahwa BPR tetap hadir di daerah melalui kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus maupun kantor kas, sehingga akses masyarakat terhadap layanan perbankan tetap terjaga. Hadirin yang kami hormati, kami juga memahami bahwa setiap kebijakan konsolidasi kerap menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, khususnya terkait keberlangsungan pegawai dan pelayanan. Oleh karena itu, raperda ini secara tegas mengatur ketentuan peralihan yang menjamin bahwa satu, seluruh pegawai tetap bekerja dan melanjutkan status kepegawaiannya. Kedua, operasional BPR di tiap daerah tetap berjalan sampai izin peleburan diterbitkan. Ketiga, proses penataan SDM dilakukan secara bertahap, profesional, dan berkeadilan. Empat, aset, kewajiban, dan hak BPR dikelola secara tertib dan akuntabel. Lima, ketentuan ini disusun untuk memastikan bahwa proses konsolidasi berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gejolak, baik bagi pegawai maupun bagi masyarakat pengguna jasa BPR. Hadirin yang kami hormati, raperda ini juga menegaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama agar PT BPR 1 Jawa Tengah Perseroda mampu tumbuh sebagai BUMD yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Lebih jauh, keberadaan BPR yang sehat dan terintegrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembiayaan UMKM, mendukung program-program pembangunan daerah, serta berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, uji publik ini kami tempatkan sebagai ruang dialog terbuka, bukan sebagai formalitas. Kami menyadari bahwa tidak ada produk hukum yang sempurna tanpa partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh peserta uji publik untuk menyampaikan: satu, pandangan kritis; dua, saran penyempurnaan; tiga, masukan teknis maupun substansial; dan keempat, catatan terhadap implikasi kebijakan di lapangan. Seluruh masukan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan akhir raperda sebelum memasuki tahapan pengesahan dan pengundangan. Hadirin yang kami hormati, kami berharap melalui proses konsolidasi BPR ini Jawa Tengah dapat memiliki BPR yang kuat, sehat, terintegrasi, dan berdaya saing, namun tetap berpihak pada ekonomi rakyat dan kebutuhan masyarakat kecil. Akhir kata, atas nama DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya Komisi C, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi aktif seluruh peserta uji publik. Semoga forum ini menghasilkan rumusan terbaik bagi kemajuan BPR dan kesejahteraan masyarakat. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebersamaan hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Haji Sumanto Esa. Selanjutnya, acara sepenuhnya kami serahkan pada moderator. Disilakan. Baik, tidak berpanjang kata lagi. Untuk kesempatan pertama ini saya berikan kepada Bapak Jarod. Ya, kepada Bapak Jarod terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami silahkan. Matur nuwun Bu moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber Pak Naryoko, Pak dosen saya ini dari dulu masih awet muda nih, Pak Nugroho SBM. Nilainya murah dulu Pak. Dan tentu saja yang kami hormati Ketua Komisi C dan anggota Komisi C yang kami hormati sekaligus Pansus Raperda BPR 1 Jateng. Tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan para pejuang dividen. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, okay. Walaupun wajah NPL Pak masih tetap semangat, targetnya sesuai harapan Pak. Okay. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait public hearing ini memang berulang kali kami sampaikan Pak, kami aja menjelaskan progresnya. Memang
dari RBP 2025 ini secara aset kita targetnya 15 triliun di halaman target kinerja, Mas Yudi. Kemudian untuk laba itu kurang lebih di atas 300 miliar dengan Damas 13 triliun dan kredit 10 T. Memang kalau kita sudah bolak-balik Pak, kami sampaikan kepada teman-teman direksi, Dewan Komisaris maupun para pemegang saham dan pada seluruh karyawan, memang keuntungan konsolidasi ini adalah untuk penguatan kapasitas permodalan, efisiensi bisnis, penguatan SDM, dan tentu saja menjadikan BPR 1 Jateng ini terbesar di Indonesia. Jadi luar biasa, dan kemarin kami hadir di Munas Perbamida di Kendari itu kami cukup bangga karena apa? Komposisi dari kita itu untuk yang dengan aset 13 triliun ini posisinya adalah bahwa kita portofolio untuk kredit itu terbesar, sebenarnya kredit itu dominan pada produktif. Nah, itu diapresiasi juga pada saat itu yang hadir dari OJK Pusat, Pak Deden dari konglomerasi IJK, Industri Jaya Keuangan. Dan kita 60% dan produktif itu 69,55%, non produktif 30%. Artinya menjadi dan itu pun menjadikan kami lebih bangga lagi. Tabungan itu cukup mewarnai dengan 66% dan 34% adalah dana deposito. Artinya kasanya itu mayoritas 66%. Jadi cost of fund yang rendah ini merujuk pada kinerja BPR secara wilayah di Jawa Tengah bahwa pertumbuhan dana masih didominasi pertumbuhan deposito. Namun secara umum kita masih dana pihak tersebut tabungan sebesar 66. Nah, ini yang lakukan. Kemudian sebagaimana tindak lanjut poin Raperda konsolidasi ini memang di samping POJK 7 tahun 2024 kami memang sudah sepakat untuk tadi tata kelola. Kemudian kami fokus di sini adalah masa transisi dan peralihan. Kami sampaikan dalam Raperda kemarin ada sedikitnya 34 pasal. Nah, tentu saja progres-progres itu kami selalu paralel dengan pokja-pokja kami, Bapak kami sampaikan terkait ada pokja akuntansi, kemudian manajemen risiko, SDM LSTK, aktiva produktif, administrasi dan infrastruktur, serta pelimpahan dan kewajiban. Jadi ini membantu sekali untuk secara teknis kami harus siap sebagaimana kayak seperti puzzle, sehingga pokja-pokja ini ketika perda sudah jadi, perekat puzzle itu begitu perda jadi langsung kayak bahasa Jawanya itu plek gitu Pak. Jadi sudah paralel, sudah clear semua. Jadi untuk tahapan yang paling rumit pun yang untuk tahapan kompetensi SDM sudah diadakan lakukan pelatihan dan ujian standarisasi kompetensi yang mungkin tanggal 20 untuk nanti untuk tingkat supervisor. Jadi untuk ujian CAT-nya sama dengan CAP psikometrinya. Jadi kita sudah semua pastikan standar kompetensinya itu sudah begitu rata sehingga kita akan memiliki peta SDM yang cukup unggul. Nah itu juga terlihat dari Pokja Akuntansi dan IT sendiri itu hampir sudah 100%, tinggal posisi untuk penyeragaman COA dan kemudian standarisasi topologi jaringan IT itu sudah 35%, ditargetkan Maret 2026. Karena ini penting sekali Bapak Ibu untuk standarisasi untuk COA ini dari OJK pun sudah incas untuk menargetkan kebijakan akuntansi sudah rilis di Januari 2026. Dan untuk yang berbeda kita disepakati salah satu vendor, teman-teman sudah sepakat karena apa? Karena terkait dengan sistem. Karena kita SAKEP itu metodologinya beda-beda karena pakai principle base, bukan role base bagaimana SAK etap, sehingga kita ketika due diligence yang kita lakukan karena kita harus SOP-nya mau diekspos dulu di Kejati di Datunnya karena menjadi tim untuk pemantau itu kita targetkan mulai setelah ekspos di Kejati mungkin akhir Desember kita buka lelang untuk due diligence
Dan harapannya kebijakan akuntansi sudah itu menjadi acuan di KAK due diligence, sehingga hasil dari due diligence ini adalah membuat fundamental perhitungan proforma keuangan untuk neraca buka tutup. Maka harus ada kesepakatan, dan teman-teman hari ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebagian besar juga diundang OJK untuk penyusunan terkait dengan kebijakan akuntansi pada saat konsolidasi. Kemudian untuk manajemen risiko dan kepatuhan, secara totali untuk SOP sudah 100%, pemetaan profil risiko juga 100%, kemudian di target 2026 itu 100% untuk standarisasi seluruh SOP. Jadi sudah on progress semua dan sudah mengawal untuk posisi pengadaan barang jasanya untuk kepentingan konsolidasi. Kemudian untuk Pokja SDM dan STK yang kami sampaikan tadi, sudah harus selesai, dan April 26 itu diharapkan selesai untuk grading remunerasi serta perhitungan imbalan jasa kerja. Karena ini terkait dengan PSAK 42, terkait harus memberikan pencadangan terkait imbalan kerja bagi karyawan yang akan pensiun. Kemudian Pokja Administrasi dan Infrastruktur itu jaringannya sudah dilakukan 100%, kemudian tinggal pembuatan FS untuk kepentingan Kementerian Dalam Negeri udah 90%, hingga finalisasi tinggal nanti sebagai dokumen minta surat kepada gubernur untuk permintaan izin peleburan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga paralel dengan Raperda yang sudah masuk di PHD. Jadi di Keuda kemarin sudah dilakukan pertemuan sampai kalau nggak salah 2 atau 3 kali, sudah ada guidance dan dinyatakan 90%, sehingga tinggal dilaporkan. Insya Allah moga-moga paralel dengan fasilitasi dari PHD untuk daerah. Kemudian aktiva produktif di sini yang akan melakukan due diligence kemarin sudah audit silang sudah dilakukan, dan kemudian untuk penyelesaian RRA dan RRP, kemudian penyeragaman produk sudah mulai dilakukan juga, karena kalau dihitung itu produknya itu se-Jawa Tengah dari 33 itu ada sekitar 200 produk. Padahal idealnya cuma paling 20. Jadi nanti mungkin secara nama produknya beda, tapi secara filosofinya atau fundamennya sama. Jadi kita mau penyeragaman, dan kita kemarin sepakati bahwa produk yang existing hanya yang menghasilkan pendapatan. Jadi mungkin dari 200 kita targetnya sih 20, kurang dari 20. Kemudian puncak penerimaan hak kewajiban sudah dilakukan dengan survei, ada beberapa yang terakhir sudah sampai berapa Pak Darsono ya, hampir 10 ribuan orang Pak. Kita selalu masif untuk bahwa progres konsolidasi tidak terjadi penolakan atau penolakan resistensi dari nasabah. Bahkan juga sampai dibuat sampai ke arah syariah. Tapi sementara kita prioritaskan untuk kesepakatan pada saat untuk konsolidasi bahwa nasabah itu benar-benar tidak keberatan. Makanya nanti di tanggal 23, 24 sama 27 kami dari BPR akan sosialisasi dengan nasabah, mengundang Bapak Ibu Komisi C. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat jaringan kantor konsolidasi BPR BKK Jawa Tengah itu hampir seluruh titik. Bahkan kemarin pada saat Munas itu kami sampaikan ke OJK, Pak Deden itu sangat takjub karena ternyata Jawa Tengah itu luar biasa. Jadi nanti akan jadi satu, dan ternyata ekspansinya sudah seluruh kecamatan, bahkan seluruh kabupaten sudah ada berdiri BPR BKK. Ini luar biasa. Nah, kemudian terakhir harapan dari pemegang saham sebenarnya Bapak Ibu dengan konsolidasi ini adalah diharapkan tetap rohnya BPR BKK itu adalah, walaupun nanti BPR 1 Jateng adalah membangun ekosistem UMKM yang kokoh, khususnya pada sektor pangan yang menjadi prioritas Jawa Tengah melalui pembiayaan yang produktif dan tepat sasaran. Kemudian membangun kemandirian ekonomi daerah dengan memperkuat peran BPR BKK sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan mitra strategis Pemda dalam mencapai visi pembangunan Jawa Tengah. Yang 3, meningkatkan daya saing BPR
BKK yang bertransformasi menjadi satu Jateng melalui permodalan yang lebih kuat, tata kelola yang lebih baik, serta penggunaan teknologi yang lebih maju. Demikian Mbak yang kami bisa sampaikan. Matur nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya kira saya ucapkan selamat kepada Komisi C ya, yang sudah menelurkan draft Raperda untuk Perseroda BPR 1 Jawa Tengah. Saya terakhir ikut di Balemong ya, Balemong waktu draft Ungaran ya, dan sekarang diminta juga membahas. Saya mungkin sedikit menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika nanti Raperda ini disahkan menjadi Perda BPR Perseroda BPR 1 Jawa Tengah. Next ya. Next. Jadi memang yang pertama tentang aspek sumber daya manusia ya. Memang di presentasinya Pak Naryoko itu disampaikan konsolidasi ini tidak akan menimbulkan PHK ya. Dari para pegawainya mungkin akan tetap bekerja di BPR yang 1 Jawa Tengah. Hanya mungkin ada beberapa hal ya, misalnya yang pertama ketidaksamaan kualitas dari sumber daya manusia. Tapi oleh Pak Jarod saya kira tadi sudah disampaikan, sudah dilakukan pelatihan dan sertifikasi serta penyamaan kualitas ya secara bertahap. Nah ini yang kemudian masalah komisaris ya. Komisaris kan dulu di tiap kabupaten kota itu ada komisaris BPR ya. Tapi dengan BPR 1 Jawa Tengah nanti kan komisarisnya hanya di BPR 1 Jawa Tengah. Nah saya nggak tahu bagaimana pemecahan problem ini. Tapi barangkali kalau komisaris itu nggak masalah ya di PHK gitu. Jadi mungkin yang hilang pekerjaannya ya komisaris di tiap kabupaten kota ya. Lalu juga mungkin jenjang karir SDM di tiap BPR kabupaten kota sebelum konsolidasi dengan setelah konsolidasi barangkali juga akan berbeda ya. Nah ini juga akan menimbulkan kecemasan pada pegawai, dan mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jarod, mungkin bisa disosialisasikan lebih masif gitu ya, bahwa ini tidak akan mempengaruhi juga karir dari para pegawai. Lalu adanya kemungkinan mutasi ya, mutasi sumber daya manusia dari kabupaten kota, mungkin antar kabupaten kota atau bahkan bisa ditarik ke pusat BPR 1 Jawa Tengah. Nah, itu juga saya kira perlu dipikirkan ya. Lalu yang kedua tentang aspek budaya kerja ya. Ini memang dulu disampaikan beberapa pihak untuk konsolidasi ini. Saya ingat di Balemong dulu ada yang mengatakan mungkin tiap daerah itu berbeda budaya kerja ya. Dari masuk jam kerja ya, lalu hubungan dengan nasabah, hubungan antara bawahan dan pimpinan yang mungkin akan berubah ketika sudah ada konsolidasi menjadi BPR 1 Jawa Tengah. Sehingga memang perlu sosialisasi atau penyamaan persepsi tentang budaya kerja. Kemudian yang ketiga tentang kredit macet ya atau kredit bermasalah. Jadi dari saya baca-baca di beberapa media massa memang ada beberapa BPR yang kredit macetnya atau non-performing loan-nya itu cukup besar ya. Nah ini mungkin juga perlu diatasi serius karena ketika sudah dikonsolidasi kan akan mempengaruhi kinerja atau performance dari BPR 1 ya. Nah saya kira dari pihak mungkin nanti BPR 1 sudah punya beberapa solusi untuk kredit macet ini ya. Yang biasanya di perbankan itu biasanya di write off ya atau di off balance sheet. Kemudian apakah dia dijual misalnya lewat factoring atau anjak piutang atau ditagih secara intensif ya.
Lalu bisa kerjasama dengan kejaksaan dan biasanya juga bisa dilakukan penyitaan aset dari debitur. Kemudian yang keempat, memang tadi ditekankan ya bahwa dengan konsolidasi menjadi BPR 1 Jawa Tengah ini, akses pembiayaan atau kredit kepada UMKM tidak akan berubah ya. Nah, mungkin juga jadi perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat tadi disampaikan oleh Pak Jarod, memang diharapkan BPR itu menjadi lebih kuat ya. Misalnya modal minimumnya juga naik, lalu profesionalitas dalam berbagai hal ya. Nah, saya kira perlu dijaga tadi akses UMKM kepada BPR 1 ini ya. Jangan sampai nanti setelah menjadi bank yang lebih sehat, lebih kuat, lalu akses UMKM untuk kredit ke BPR 1 ini menjadi lebih sulit gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah digitalisasi dan operasionalisasi perbankan modern ya. Jadi memang tadi disampaikan Pak Jarod sudah dilakukan penataan infrastruktur digital gitu ya, sehingga diharapkan BPR ini bisa bersaing dengan bank-bank yang lain ya. Nah, digitalisasi ini saya kira kunci yang utama ya. Misalnya kalau kita lihat yang 5 bank besar itu ya, BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA. Nah itu BCA berdasarkan hasil survei itu adalah bank dengan penghimpunan dana pihak ketiga yang paling besar ya. Di Juni 2025 itu sekitar 587,5 triliun ya. Nah salah satu kuncinya adalah kenapa nasabah memilih menabung di BCA, karena dianggap infrastruktur digitalnya ini paling stabil gitu ya, paling stabil. Lalu juga misalnya ATM-nya itu tersebar di beberapa tempat. Nah, saya kira dari pelajaran itu memang saya setuju tadi Pak Jarod menyatakan bahwa digitalisasi ini mendapat perhatian yang serius supaya BPR PKK ini bisa bersaing dengan bank-bank yang lain. Kemudian yang terakhir memang disampaikan di makalahnya Pak Naryoko itu di sana ada jaminan bahwa BPR 1 sebagai konsolidasi ini nanti akan diawasi gitu ya Pak ya, diawasi dan juga dievaluasi secara teratur oleh DPRD dan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten seperti OJK. Nah, saya berharap ini nanti direalisasikan ya, sehingga memang masyarakat itu akan melihat memang nantinya BPR 1 ini akan menjadi bank yang sehat, yang kuat dan juga melayani masyarakat. Saya kira itu catatan saya secara singkat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Beri aplaus kepada Bapak Profesor Dr. Nugroho selaku akademisi dari Universitas Diponegoro. Baik, kita ke narasumber berikutnya dengan waktu yang kurang lebih sama 10 hingga 15 menit. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Naryoko, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga Bapak. Izin, karena terakhir ini yang paling singkat karena kesimpulan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Bambang, rekan kami Pak Kiai Muhammad Afif, yang saya hormati Bu Maria, Bu EN atau Mbak EN, Bu Ros, Pak Jarod, dan teman-teman yang lain. Jadi Raperda konsolidasi ini tinggal menghitung hari. Kalau sesuai jadwal BAMUS itu kalau tidak salah
Senin tanggal 22. Kalau tidak ada halangan, itu raperda ini akan disahkan. Namun saya tidak tahu bunyi hasil bamusnya itu adalah raperda konsolidasi BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi BPR Syariah. Nah, itu apakah kemudian itu benar-benar konsolidasi menjadi raperda BPR BKK menjadi syariah, atau ya itu hanya salah ketik sehingga itu BPR-nya bukan BPR Syariah tapi BPR 1 atau BPRS. Nah, satu hal yang mungkin ini menjadi isu hangat di masyarakat yang beberapa bulan yang lalu saya alami. Jadi proses konsolidasi ini kan tidak hanya dialami oleh BPR BKK saja, namun bank-bank BPR yang lain itu juga sudah lebih dulu, karena jangka waktunya itu kalau bank bukan milik pemerintah itu kan hanya 1 tahun kalau tidak salah ya. Kalau bank pemerintah itu dikasih waktu, toleransi waktu oleh OJK kalau tidak salah 2 atau 3 tahun, Mbak. Nah, saya mengalami sendiri bahwa di salah satu BPR di Jawa Tengah ya, ini sudah melaksanakan konsolidasi, dan itu benar dari perbincangan di masyarakat bahwa ketika ada proses adanya konsolidasi nanti, itu pasti yang pertama itu adalah layanan terhadap masyarakat itu terganggu. Nah, contoh kecil saya sebutkan proses pengajuan kredit itu yang paling dikeluhkan oleh masyarakat. Contoh saya sebutkan BPR tetangga kita yang kemarin berkonsolidasi, BPR Semeru, kemudian ada beberapa BPR itu, salah satunya yang itu adalah BPR MMP ya, itu kalau tidak salah ya. Kemudian melebur menjadi BPR Semeru kalau tidak salah itu. Memang selama kurang lebih 2 atau 3 bulan itu proses layanan terhadap konsumen itu sangat terganggu sekali, terutama saat pelayanan kredit. Nah, pada saat transaksi itu memang hampir 2 atau 3 bulan itu itu mengalami off. Ya, pengajuan kredit yang harusnya pagunya bisa 1 miliar kemudian hanya bisa di ACC 30%, maksimal 40% dan lain sebagainya. Memang dalam dalam hal lain itu tidak terganggu, akan tetapi di layanan pengajuan kredit itu sangat terganggu sekali, terutama saat pengajuan kredit. Ini pengalaman pribadi. Nah, bagaimana kemudian nanti ketika Perda BPR BKK se-Jateng ini kemudian disahkan menjadi BPRS ya, BPR 1 ini kemudian setelah itu kemudian nanti berkonsolidasi, maka jangan sampai kemudian yang pertama layanan terhadap masyarakat itu terganggu. Kenapa kalau sampai terganggu ya, ini kaitannya dengan konsumen. Sekali masyarakat terganggu kemudian pindah ke kemudian menjadi member oleh bank lain, ini pasti mereka sangat kemungkinan kecil kembali ke kita, itu sangat kecil sekali. Karena harus ya menunggu waktu yang paling tidak di antara 2 sampai 3 tahun. Karena rata-rata pengajuan kredit itu antara 2 sampai 3 tahun, maksimal 5 tahun. Kalau itu terjadi, maka nasabah-nasabah kita akan lari. Maka ya teman-teman BPR ini memastikan ketika nanti proses konsolidasi jangan sampai kemudian layanan terhadap masyarakat ini terganggu. Apalagi mandat kita adalah ya untuk membantu perekonomian masyarakat. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, isu yang berkembang ya di teman-teman BKK ini, teman-teman BPR BKK ini adalah pengurangan karyawan. Nah, ada beberapa kemarin yang sebelum ini dipastikan bahwa ini adalah BPR 1, kemarin kan sempat ada BPR Syariah, namun kami kok ada keyakinan nanti BPR 1, BPR Jateng, BPRS ini nanti, ini kok saya punya keyakinan ini sebagai pintu masuk nanti ke BPRS, BPR Syariah. Kemarin sempat muncul bahwa kalau ini kemudian nanti menjadi BPR Syariah, kira-kira mohon maaf, kami ini
yang non-muslim bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Maka yang perlu ini kita pastikan bahwa isu pengurangan karyawan ini tidak mungkin terjadi. Ya, nah persoalannya adalah nanti siapa berada di mana itu adalah teman-teman manajemen yang memikirkan. Karena tidak mungkin semuanya menjadi direktur. Nah, kalau yang hari ini teman-teman ini menjadi kucing, ya bahasanya itu kan lebih baik jadi kucing, ya ndas tapi ndas kucing daripada buntut tapi buntut macan. Nah, itu lebih baik jadi ndas tapi ndas kucing daripada buntut macan tapi buntut. Tapi logikanya bukan begitu, karena ini adalah dalam kontes, ya kontes ini BPR, BKK, BPRS ini nanti adalah rumah kita. Sehingga apakah kita menjadi kepala rumah tangga, apakah kita nanti akan menjadi ibu rumah tangga, apakah kemudian ini nanti kita menjadi anak, apakah kita nanti menjadi kakak yang di daerah-daerah yang awalnya misalkan menjadi direktur BKK Brebes misalkan atau Tegal misalkan, kemudian saat peleburan menjadi bahasanya apa? Kepala cabang ya? Apakah kepala cabang atau apa? Itu menurut saya bukan menjadi problem lagi. Ya, karena BPRS ini adalah rumah kita, sehingga kewajiban untuk merawat rumah ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Hanya persoalan job description atau penamaannya saja yang kemungkinan nanti akan berbeda. Direktur Brebes menjadi kepala cabang misalkan, ataupun nama-nama yang lain sesuai ketentuan yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah isu kekhawatiran desentralisasi. Nah, ini saya rasa ini juga perlu kita tepis, karena saya yakin ya nanti kita di masing-masing kabupaten pasti ada kantornya. Ya, bahkan kalau tadi disampaikan bahwa kita di hampir semua kecamatan di Jawa Tengah ini ada, bisa-bisa nanti kita nyaingi BRI, Pak. Apalagi nanti ada, ya kan? Ya, harus nyaingi BRI. Karena tadi disampaikan BCA itu adalah orang itu sangat percaya dengan BCA, ATM-nya ada di mana-mana. Yang ATM-nya di mana-mana bukan BCA, Pak, tapi BRI. Nah, nanti kalau BPR, BKK, BPRS ini nanti kemudian berkonsolidasi mampu untuk melakukan digitalisasi itu, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya di masing-masing kecamatan, bisa jadi nanti di teman-teman desa di setiap desa ataupun kelurahan nanti memungkinkan ada itu. Ya, ini tantangan, selain tantangan konsolidasi, salah satunya adalah tantangan digitalisasi. Yang terakhir catatan kami adalah yang keempat, keraguan terhadap transparansi. Nah, semangat tadi yang disampaikan oleh Pak Jarod, semangat konsolidasi ini ya bukan umpet-umpetan, tapi adalah good corporate government, transparansi publik, dan termasuk pengawasan ini nanti DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam konteks ini sebagai mitra, itu tentunya juga akan setiap waktu, setiap saat menjadi mitra strategis dalam rangka bukan sebagai bukan sebagai orang yang megang palu, megang tembak, tapi ini mitra strategis dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan dari BPRS, BPR, BKK se-Jateng. Itu catatan dari kami, nanti lebih lanjut kita bisa berdiskusi bersama-sama. Demikian Mbak Enar, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, Ibu, kalau ada masukan dalam silahkan di sebelah kiri, tengah, ataupun kanan dalam. Boleh juga dari Bapak Ibu anggota kalau ajeng nambahi sebelum kita ke floor. Mungkin dari pimpinan, Bapak Ketua, ada yang mau disampaikan Rumen? Lanjut dulu, floor dulu. Atau mungkin dari Ibu anggota ada yang mau ditambahkan? Floor dulu. Baik, Bapak Ibu silahkan di sebelah kiri saya bisa 1-2 orang, kemudian di tengah ataupun di sebelah kanan.
Mungkin bisa dibantu panitia untuk memberikan mikrofonnya. Ini selaku Bapak Ibu yang di daerah, yang tahu kondisi di daerahnya, bisa ikut memberikan masukan demi penyempurnaan raperda yang kita bahas ini. Monggo, sebelah kiri saya ada, kok tidak ada, apa sudah mengantuk? Ini menarik sekali dan hanya menghitung hari, jika memang tidak ada kendala memang akan diparipurnakan. Kurang lebih seperti itu tadi, mudah-mudahan lancar. Tapi ternyata tadi juga disepil narasumber kita, yaitu Bapak Naryoko menyampaikan tadi kok mungkin kekeliruan Bapak. S-nya kan kita sudah sepakati kemarin, S itu bukan syariah tapi satu. Kalau mungkin pintu masuk ke depan barangkali bisa memungkinkan karena POJK juga menyampaikan apa Bapak ada Nuwun sewunya Pak Naryoko di 2027 RPJMD Bapak Gubernur itu kan ada ekosistem syariah. Nah ini mungkin pintu masuknya Bu. RPJMD sudah, apalagi perdanya sudah digedok tuh, ya gitu Bu. Berarti pintu masuknya disempurnakan dengan adanya penekanan di RPJMD itu Bapak. Ya. Dan itu juga ada tren di tempat kita bahwa syariah itu mohon izin meskipun kita Pancasila tapi syariah dengan mayoritas kita banyak muslim apalagi Jawa Tengah menjadi seperti salah satu, mohon izin kalau salah dikoreksi, lifestyle gaya hidup banyak beberapa sebagian di antara kita, karena saya juga ini hasil riset dan saya baca majalah Tempo kalau nggak salah waktu itu, bahwa memang banyak orang sebagian kalangan yang memang lebih meminati itu. Ternyata Jawa Tengah juga sudah memberikan poin di RPJMD, barangkali itu ke depan bisa ditindak lanjut dari adanya raperda konsolidasi yang kita gagas pada waktu ini. Monggo 1-2 orang saja kalau begitu. Kalau misalnya kiri kanan tengah tidak ada. Terima kasih Bu. Sugeng Priyono dari Purwokerto Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi kalau tadi saya mendengar di awal sambutan, saya kaget aja mendengar Pak Ketua di dalam pidatonya sudah fasih banget dengan BPR 1 Jawa Tengah. Ya Bu Marlia ya. Jadi tidak ada sebutan kata BPR BK Jawa, tidak ada. Pak Ketua terima kasih. Tadi sambutannya mulus dari awal sampai akhir BPR 1 Jawa Tengah Pak Ketua. Nah ini yang saya di bagian administrasi infrastruktur menunggu tinggal penetapan karena akan saya sebarkan branding berupa logo dan juga berupa corporate komitmennya. Misal BPR yang setia melayani Jawa Tengah atau apa gitu Pak Ketua. Jadi saya mendapatkan pencerahan pada siang hari ini di Pokja Administrasi Infrastruktur di mana BPR 1 yang semula kita sebagai contoh sudah betul-betul tadi Pak Ketua sangat fasih di dalam sambutannya dari pembukaan sampai akhir menyebutnya tidak ada lagi BPR BKK Jawa Tengah. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan meninggalkan kata BKK nih Pak Ketua. Sejak 69 ya Pak Jarod, 1969 BKK. Nah, kita akan lepas landas meninggalkan kata BKK menjadi BPR 1 Jawa Tengah Pak Ketua. Terima kasih dan kami di Pokja Infrastruktur sudah mempersiapkan rancangan untuk rebranding dari BKK menjadi satu. Rebranding mulai dari fisik kantor, rebranding mengenai fashion daripada para karyawan dan yang lainnya Pak Ketua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan setelah uji publik ini tidak lama lagi sehingga proses berikutnya kami yang ada di Pokja Administrasi bisa untuk melancarkan prosesnya rebranding dari BKK se-Jawa Tengah menjadi BPR 1 Jawa Tengah. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Sugeng Priyono. Ini memberi masukan tapi sedikit satire juga ini karena mohon izin Bapak, karena memang
1969 ke sini itu memang sangat panjang dan kita harus membiasakan diri tidak hanya di dalam penulisan semiotika tapi dalam pelisanan dan segala macam ternyata sudah sangat siap untuk rebranding tadi. Monggo tanggapan barangkali dari Pak Jarod Rumian, lajeng Pak Naryoko, kemudian Pak SBM. Izin saya nanggapi dulu. Sekaligus melapor Pak Naryoko dan Pansus Komisi C terkait yang catatan dari Pak Naryoko tadi, ketakutan yang pertama tentang ada lag ketika ada fase transisi kepemimpinan. Kita akan pastikan Pak. Jadi nanti kita akan ketemu dengan seluruh direksi, khususnya direktur pemasaran dan direktur utama di mungkin akhir Desember ini Pak. Itu untuk memastikan kenapa, karena direksi itu nanti ada 5. Salah satu untuk pemasaran itu 2 Pak. Yang pertama untuk direktur bisnis retail UMKM sama direktur bisnis korporasi. Jadi kita pastikan nanti klasterisasi itu sudah langsung preparing karena di situ sudah kita ada Pokja ini Pak, Pokja Menris dan SOP itu yang garap SOP sehingga tadi yang kami katakan di awal itu begitu pasal jadi itu sudah langsung Pak. Jadi perda itu clue pertama Pak. Jadi tadi Pak Sugeng bicarakan perda gedok berarti infrastruktur pojok jalan Pak. Kita memilih kantor pusat, terus menata untuk IT infrastrukturnya, kemudian branding logo, kop surat segala macam. Insya Allah pada saat begitu kita target di posisi Oktober September sudah clear izin konsolidasi datang, sudah Pak, sudah running. Jadi kick off-nya misalkan 1 Januari 2027 sudah bisa semua Pak. Jadi insya Allah tidak ada, kita sudah preparing Pak. Kemudian ketakutan terhadap tadi Pak Naryoko, ada yang pengurangan. Kami pastikan tidak, karena apa? Kebijakan itu hampir 3 tahun, kita moratorium Pak. Tidak ada rekrutmen pegawai. Terakhir itu 2022 kalau nggak salah. Kenapa? Kita sudah estimasi walaupun belum ada ini, apalagi sudah isu akan ada aturan OJK untuk konsolidasi, kita moratorium sampai sekarang, itu pun ada pun hanya karena dari outsourcing, artinya lebih bebas ini. Kenapa kita pastikan tidak ada apa-apa tadi pengurangan pegawai? Karena dari efisiensi pengurus, dari direksi yang sekitar existing 60, kemudian Dewan Komisaris mungkin ke 30, dengan nanti hanya 5, bahkan dengan komite hanya 4, Dewan Komisaris hanya 5, taruh kata itu tuh efisiensi sebesar 3 miliar tiap tahun. Jadi itu kami confident bahwa tidak akan ada penurunan pegawai. Bahkan kami juga mencoba meyakinkan kepada teman-teman, walaupun mereka tidak ada jabatan, misalkan dia harus demosi karena ini ya Pak ya, jabatannya berkurang semua, kita kasih dengan efisiensi 3M itu tiap bulan itu, kita akan berhitung supaya remunerasi nggak turun, walaupun jabatannya turun. Tapi yang punya jabatan kami pastikan akan naik. Jadi kami hanya pastikan pokoknya harus masuk grade A kan. Kita rencana sih grade A, grade B, grade C, grade D Pak, ada 4 grade. Jadi kalau grade A pastikan pasti gajinya lebih tinggi. Nah kemudian juga direksi kami sampaikan Pak, apalagi sudah kami juga berterima kasih mewakili teman-teman bahwa direksi existing ini sudah dipikirkan dalam klausul draft perda nggih. Pertama, direksi periode pertama berasal dari direksi existing sekarang. Kedua, direksi yang existing ini dikasih privilege untuk menjadi PE atau pinca. Tentu ada proses. Nah, bagaimana yang tidak di 2 titik itu enggak? Nanti kita buka Pak, saya sudah minta SOTK, SDN STK untuk buka namanya Widya Eswara. Jadi nanti mereka biar teman-teman jadi asesor segala macam. Jadi artinya itu walaupun usia di atas 56, ya kalau 56 kan patronnya pensiun. Kita kasihkan kesempatan untuk berkarya sampai dengan 60. Dan itu sudah disepakati Pak di RUPS, pada saat RUPS konsolidasi sudah disepakati tentang hal-hal yang disampaikan seperti itu. Khususnya adalah untuk masa pensiun, kemudian sama yang dorongan untuk supaya tidak ada pengurangan pegawai. Nah itu Pak, insya Allah dari ini moga-moga perda sebagai yang disampaikan Pak Naryoko akhir Desember gedok, wah langsung Pak
kami langsung wus gitu aja Pak. Kayak bendungan dibuka nih loh Pak, wus gitu aja. Karena ini segera ini, karena kami harus bergerak untuk membuat pansel segala macam, open bidding untuk pengurus dan segala macam Pak. Jadi bahasanya kita berbekal dengan efisiensi, semangat efisiensi GCG yang makin baik, bagaimana tidak 3M per bulan Pak. Wah itu kan luar biasa Pak. Jadi kita harapannya Pak, endingnya tentu PAD akan lebih bagus, lebih tinggi sebagaimana harapan dari Komisi C. Begitu, matur nuwun. Siap, kekhawatirannya sedikit bisa teredam ini Bapak. Sudah dijawab ya Pak Sugeng ini. Kemudian Pak Naryo Teko, semonggo. Tambah sedikit, berarti nanti Pak Ketua dicatat, kalau konsolidasi ini kita bisa saving per bulan 3 miliar, berarti setahun itu 360 miliar ditunggu dividennya. Baik, Pak SBM semonggo. Ya, tadi disampaikan Pak Naryoko kekhawatiran BPR syariah ya, yang non-muslim lalu pegawainya seperti apa. Tapi setahu saya tidak masalah juga ya Pak. Artinya non-muslim menjadi pegawai yang BPR syariah karena itu kan profesional ya, artinya teknis murni ilmu ya, bukan keyakinan gitu ya. Ya, produk perbankan gitu. Dan banyak saya kira non-muslim yang menjadi nasabah syariah ya, termasuk saya. Ada ya. Ya, termasuk saya itu ngambil KPR BTN syariah. Ya. Karena memang syariah ini kan lebih mementingkan etika dan moral ya dalam berbisnis. Nah, berbeda dengan bank konvensional yang misalnya kalau kita ngambil kredit mau untung mau rugi pokoknya kredit kembali. Nah, itu kan di syariah kan karena dia bagi hasil ya, maka kan kalau untung ya dibagi bersama, kalau rugi ya ditanggung bersama, kira-kira seperti itu. Dan saya kira prospeknya bagus ya. Di negara-negara barat saya kira juga misalnya di Inggris itu perbankan syariah juga berkembang sangat pesat ya, dan nasabahnya kan kalau di Inggris ya tentu saja non-muslim gitu. Gitu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Pak SBM, Pak Naryoko dan juga Pak Jarot. Dicukupkan untuk floor satu lagi, apa sudah? Itu masih ada, berarti dibolehkan ya Pak satu? Sebelum nanti kita akhiri boleh ya? Boleh, karena masih 5 menit lagi untuk menuju pukul 4. Silahkan, bisa disampaikan secara lugas saja. Asmonya siapa dan dari mana? Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Nah, jadi pada awalnya semangat ini saya hanya mungkin kepo aja Pak, Bu semangatnya. Kenapa ini dinamakan BPR 1? Karena apakah ini sudah harga mati? Mungkin ada alternatif nama-nama lain yang lebih menjual, misal. Karena semangatnya kalau kita lihat BPR 1 itu kok sing penting dari satu, karena filosofi Jawa itu asmo kinarya jopo. Jadi harus memiliki daya pikat, memiliki daya rekat, dan memiliki daya juang, termasuk memiliki visioner yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi masukannya. Matur nuwun. Asmo siapa tadi? Pak Didi. Oh baik, Pak Didi. Betul. Oh iya, baik. Monggo Pak Jarot, silakan. Oke. Jadi makna satu itu istimewa ya. Jadi kita satu itu bahasanya menyatukan kekuatan 33 BPR BKK. Maka bertransformasi menjadi BPR terbesar di Indonesia. Wah istimewa Pak, istimewa ya kan. Terus memperkuat semua pikiran visi membangun Jawa Tengah yang lebih maju. Loh, orang istimewa Pak. Nah karena makna itu apa? Mengkolaborasikan seluruh kekuatan itu menjadi satu. Jadi mana satu tidak sekedar sederhana ya. Tadi kalau mananya itu tidak sesederhana kata satu sendiri Pak. Jadi
bahasanya satu itu, dan menurut saya biar gampang diingat Pak. Kalau kita bicara rebranding ya, kalau branding kan satu. Di BPR mana Mas? Satu. Nah, itu satu. Nah, kalau bahasanya itu kalau romantisme itu the only one. Satu gitu loh Pak. Jadi itu jadi artinya kita menyatukan kekuatan 33 BPR menjadi kekuatan yang luar biasa demi membangun Jawa Tengah, Pak. Makatan Pak Didi nggih. Itu. Enggak Pak. Nggih, nambah nggih. Jadi lebih dalam dari itu, ini sebenarnya ya, bocoran dari Pak Sugeng, Bu Anita itu ya, ini hasil dari istikharah para pemangku Jawa Tengah. Hasil dari istikharah ini sudah nggak bisa ditebak. Jadi itu. Jadi kalau tidak salah satu juga alasannya adalah S BPR S singkatan S ya. Kemungkinan nanti hal-hal kalau lain terjadi nanti bisa jadi kalau nomenklatur kemudian berubah, kemudian satu menjadi tadi syariah, kemudian banyak hal yang akhirnya tidak dirubah itu. Tapi yang pasti satu, ini adalah hasil istikharah para pemangku Jawa Tengah gitu Pak Jarod nggih. Terus. Sebelum disudahi acara ini, mungkin Bapak Pimpinan ada mau ditambah sedikit atau Bapak Ibu anggota? Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang perlu kita pahami bersama, hari ini kegiatan ini kan merupakan rangkaian daripada pembahasan raperda kita yang sebetulnya cuma timingnya yang saja yang kurang pas gitu. Karena raperda kita sebenarnya sudah hampir finish ini, karena tinggal tunggu diketok setelah turun fasilitasi dari Kemendagri gitu loh. Tapi ternyata juga seperti ini. Tapi pada dasarnya sebetulnya apa yang kita harapkan meskipun mungkin sudah tidak tersuarakan, tapi itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Proses pembahasan akhir pada waktu itu cukup ramai gitu loh, seperti ini. Dan sekaligus kami selaku pimpinan dan Komisi C tentunya perlu menyampaikan apresiasi atas seluruh pihak yang telah bersama-sama membahas ini. Pertama karena ini raperda inisiatif Komisi C, inisiatif DPD, dan sekaligus ini merupakan nanti akan menjadi legacy daripada Komisi C di periode ini. Sehingga harapan kami Pak Jarod, tentunya apa yang sudah kita bicarakan bersama-sama dengan segala persiapannya, pokja sebentar bentuk dan sebagainya. Jadi apa yang komitmen yang tadi Pak Jarod sampaikan, begitu diketok ini akan segera berjalan dengan baik, tidak hanya proses perjalanannya saja, tapi yang penting hasil akhirnya. Begitu nggih? Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, karena kalau tidak ada halangan, sebetulnya tanggal 22, tapi tadi saya tanya ke Pak Hairudin, selaku Kepala Biro Hukum, ternyata fasilitasnya belum turun. Tapi kita tunggu saja, mudah-mudahan tetap di bulan ini. Saya kira itu Pak Enar, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dikira kita rasa cekap, dan tadi speech dari Bapak Pimpinan juga memperteguh bahwa kita sudah ada dalam tahapan yang paling akhir barangkali, karena fasilitasi juga tinggal menunggu turun dari Kemendagri. Sebagaimana proses Propemperda itu harus 1 tahun di waktu berjalan, kalau bahasa ekonomi waktu takwim ya Bapak. Beda istilah saja. Mudah-mudahan tanpa aral melintang apapun lagi, kita bisa segera memiliki raperda yang penamaannya cukup panjang, bukan lagi konsolidasi. Kemarin diminta ini ya namanya, ada pengeditan dari Kemendagri, ada ralat raperda perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah Perseroda. Bisa aplaus untuk kita semua. Matur sembah nuwun kerawuhanipun. Terima kasih Bapak Naryoko, Bapak Jarod dan Bapak Prof SBM selaku narasumber, dan juga Bapak Ibu selaku undangan yang rawuh pada acara kita siang hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Atas salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah Perseroda pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.